Video ini kami beri judul bahwa 1 ekor kambing itu boleh untuk banyak orang. 1 ekor sapi itu malah boleh berpuluh-puluh orang berkurban. Nah, ini perlu kita jelaskan dengan baik dan sahabat-sahabat mulia perlu menyimak ini dengan baik. Bagusnya sampai selesai, jangan sampai nanti salah paham atau gagal paham di dalam memahami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap menjelang hari raya kurban, hari raya haji, maka pasti muncul banyak pertanyaan-pertanyaan di kalangan kaum muslimin dan muslimat berkaitan dengan kurban. Ada yang bertanya kapan kurban itu sebaiknya dilakukan. Lalu syarat hewan kurban itu, kemudian jenis hewan kurban itu seperti apa. Bahkan ada juga yang bertanya, kepada siapa sih daging kurban itu harus dibagikan? Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah boleh daging kurban itu disimpan lebih dari 3 hari? Kemudian ada juga muncul pertanyaan, biasanya kan hewan kurban itu adalah yang jantan. Apakah boleh berkorban atau berkurban itu dengan hewan yang betina? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Ada satu pertanyaan yang tidak kalah pentingnya yang juga sering dimunculkan oleh kaum muslimin dan muslimat berkaitan dengan kurban ini, yaitu untuk 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, unta, itu untuk berkurban berapa orang? Ini sering sekali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan ada di dalam kenyataannya, ada yang misalnya patungan. 1 sekolah, patungan 1 ekor kurban, misalnya sapi. Ada yang patungan 1 instansi, 1 kantor, itu 1 sapi. Nah, ini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kami ingin berbagi dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan, saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang khususnya berkurban ini. Jadi di dalam video ini kami beri judul bahwa 1 ekor kambing itu boleh untuk banyak orang. 1 ekor sapi itu malah boleh berpuluh-puluh orang berkurban. Ini perlu kita jelaskan dengan baik dan sahabat-sahabat mulia perlu menyimak ini dengan baik. Bagusnya sampai selesai, jangan sampai nanti salah paham atau gagal paham di dalam memahami ini. Jadi 1 ekor sapi itu ternyata boleh untuk berpuluh-puluh orang berkurban. 1 ekor kambing itu boleh lebih dari 1 orang. Boleh dengan banyak orang berkurban. Nah, ini kami jelaskan secara detail sebagai berikut. Dalam satu hadis Rasulullah SAW disampaikan, banyak sebenarnya hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan kurban ini. Ada salah satu misalnya yang disampaikan oleh Jabir
Riwayat Muslim. An Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah albanatan an sab'ah wal baqaratan an sab'ah. Jadi dari Jabir meriwayatkan, kami telah menyembeli kurban bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta itu untuk sab'ah, untuk 7 orang. Wa baqaratan an sab'ah, dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadis lain diriwayatkan oleh Tirmizi dari Atha, aku pernah bertanya kepada Ayyub Al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah? Ini pertanyaan dari Atha. Lalu beliau menjawab, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian hadis yang lain juga disampaikan oleh Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing kibas yang gemuk, yang bertanduk. Yang pertama untuk umatnya, dan yang kedua untuk diri beliau dengan keluarganya. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis ini tadi dapat kita pahami bahwa 1 ekor sapi itu adalah untuk 7 orang. Boleh 7 orang. Artinya boleh 1 orang, boleh 2 orang, kemudian boleh untuk 7 orang. Jadi 7 orang bergabung misalnya, kemudian membeli 1 ekor sapi. Ini boleh. Sementara untuk kambing, karena biasanya tadi disampaikan dalam suatu hadis riwayat Tirmizi tadi, biasanya seseorang atau seorang itu berkurban untuk 1 ekor kambing. Ini ketentuan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita perlu pahami secara detail apa yang dimaksud dengan 1 orang ini. Ini yang jadi persoalan yang perlu kita jelaskan di sini. 1 orang ini dimaksudkan adalah untuk 1 keluarga. Artinya ketika 1 keluarga itu berkurban, maka cukup dia atas nama kepala keluarganya. Tidak perlu misalnya kalau kami ada 3 orang anak, apalagi bergiliran, karena tidak mampu sampai 5 ekor kambing, karena kami misalnya berlima dalam keluarga ini, maka tahun ini kemampuan kita hanya 1 ekor kambing. Lalu kita atas namakan misalnya anak kita si A. Kemudian tahun depan si B. Tahun depan lagi si C. Kemudian baru tahun berikutnya adalah atas nama kepala keluarganya. Kemudian ibu rumah tangganya. Nah, ini tidak mesti seperti itu. Jadi 1 ekor kambing itu untuk 1 keluarga. Nah, inilah kemudian tadi kita pahami dari beberapa hadis yang disampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW pernah menyembelih 2 ekor kambing. 1 diniatkan untuk umatnya yang tidak berkurban, kemudian yang 1 lagi adalah untuk dirinya dan keluarganya. Nah, disinilah yang kami maksudkan di judul video ini. Kami buat bahwa 1 ekor kambing itu boleh untuk banyak orang, tetapi tentu ada syaratnya. 1 ekor kambing itu adalah untuk 1 keluarga. Nah, tergantung kepada keluarga itu berapa orang anggota keluarganya. Kalau seandainya anggota keluarganya itu ada 10, maka 1 ekor kambing boleh untuk 10 orang. Kalaulah dalam keluarga itu ada 12 orang, maka berarti 1 ekor kambing tadi
boleh 12 orang. Inilah yang kami maksudkan, 1 ekor kambing boleh banyak orang. Tetapi tentu dengan syarat, ini harus betul-betul kita pahami, harus dengan syarat dalam satu keluarga. Tapi kalau keluarganya beda-beda, maka tidak boleh. Begitu juga dengan sapi. Sapi itu tadi disebutkan, wal baqaratan an sab'a. 1 ekor sapi adalah untuk 7 orang. Tapi 7 orang yang dimaksudkan ini adalah setiap 1 orang itu adalah mewakili 1 keluarga. Nah, andaikan 1 keluarga itu ada 10 orang, maka berarti kalau 7 orang, 7 kali 10 berarti 70. Inilah kemudian yang kami katakan juga di judul video ini, bahwa 1 ekor sapi itu boleh untuk berpuluh-puluh orang. Tapi tentu dengan syarat tadi, yang 7 orang bergabung mewakili 1 keluarga. Apakah boleh 1 orang saja untuk berkurban 1 ekor sapi? Boleh. Saya misalnya memiliki kemampuan seperti itu. Saya ingin berkurban 1 ekor sapi. Boleh. Tetapi saya bergabung dengan keluarga-keluarga yang lain. Ada 7 keluarga. Misalnya, saya bergabung karena kami tidak mempunyai kemampuan untuk membeli 1 ekor sapi. Kemudian 7 keluarga ini bergabung membeli 1 ekor sapi. Ini dibolehkan. Sebagaimana kalkulasi kita tadi, kalau seandainya 1 keluarga itu ada 10 atau bala 12 misalnya, maka pasti 1 ekor sapi tadi berarti boleh untuk berpuluh-puluh orang. Tetapi kalau seandainya 1 ekor sapi itu gabungan dari 1 kantor, misalnya, 1 kantor itu karyawannya ada misalnya 100 orang. Katakan cuma sedikit, misalnya katakan 40 atau 50 orang. Lalu mereka bergabung untuk membeli 1 ekor sapi, berkurban sampai 50 orang tadi. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Karena mereka tidak dalam 1 keluarga tadi. Apalagi kurbannya, ini sering di dalam masyarakat kita ini pernah terjadi. Dan bahkan sampai saat ini masih ada yang seperti itu. Berkurban atas nama kantor. Jadi kantor tidak boleh berkurban. Sekolah tidak boleh berkurban. Kurban itu orangnya. Orangnya boleh bergabung di situ. Misalnya para dewan guru mau berkurban, boleh bergabung 7 orang maksimal untuk 1 ekor sapi. Tapi 7 yang dimaksud adalah 7 keluarga. Nah, maka itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya 1 sekolah itu gabung urunan untuk beli 1 ekor sapi, nah ini yang tidak dibolehkan. Inilah sahabat-sahabat mulia yang perlu kami sampaikan di sini. Mudah-mudahan kita memahami apa yang kami maksudkan di judul video ini tadi. Di mana di situ kami sampaikan 1 ekor kambing itu boleh untuk banyak orang. Tapi dengan syarat tentunya masih dalam 1 keluarga. Begitu juga dengan sapi tadi. 1 ekor sapi maksimal boleh 7 orang. Kalaulah 1 orang mewakili keluarganya itu 10 orang misalnya, maka berarti ada 70 orang untuk 1 ekor sapi itu. Itu kemudian sekali lagi yang kami maksudkan, 1 ekor sapi itu boleh untuk berpuluh-puluh orang. Diniatkan untuk berpuluh-puluh orang. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan tadi, ada 2 ekor kambing kibas. Rasulullah itu berkurban. 1 ekor itu diniatkannya untuk umatnya yang tidak berkurban. 1 ekor lagi itu dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Hadisnya sahih. Oleh karena itu, kami juduli di dalam video ini
tadi adalah 1 ekor kambing boleh untuk banyak orang, 1 ekor sapi itu boleh berpuluh-puluh orang dengan hadisnya sahih. Mudah-mudahan dalam hal ini sahabat-sahabat mulia dapat memahami apa yang kami maksudkan di judul video ini tadi, dan memahami tentang bagaimana berkurban ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dukung terus channel kita, dan kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh dibuat di komentar di sini. Nanti insya Allah akan kami jawab. Tetapi kalau misalnya butuh penjelasan yang banyak, maka tentu bisa kita interaktif melalui WA dan seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa untuk tonton juga konten-konten video kami yang lain, belajar mengaji, dan konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.